Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Salis akan menerangkan contoh 1 kemarin untuk pembelajaran sistem pertidaksamaan linear, pertemuan kita yang kedua ya. Untuk contoh 1, menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear berikut. Kemarin ini ada 2 soal, ini A dan ini B. Ya, baik. Untuk soal yang A, di sini terdiri dari 3 buah pertidaksamaan, maka ini nanti untuk menggambarnya kita akan memperoleh 3 buah garis. Yang pertama, X plus Y kurang dari sama dengan 10. Ini nanti kalau digambar akan berupa garis X plus Y sama dengan 10. Nanti untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X dan Y-nya, secara ringkas kalian bisa menggambar kotak seperti ini. Ya. Jadi ini maksudnya X itu titik potong terhadap sumbu X, ya. Kalau X-nya kalian masukkan 0, nah disubstitusikan ke sini, dimasukkan 0. X-nya diganti 0, berarti kan 0 ditambah Y sama dengan 10. 0 ditambah Y berarti diperoleh Y. Y-nya 10. Gitu ya. Jadi ini urutannya demikian. Untuk soal nomor 1A. X plus Y kurang dari sama dengan 10. Maka nanti kalian umpamakan garis X plus Y sama dengan 10. Kemudian kalian tentukan titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalian substitusi atau kalian masukkan saja ke sini. Jika X-nya ini kalian ganti 0, maka nanti, nah ini, mudahnya ini ditutup saja seperti ini. Nah, berarti nanti diperoleh, nah ini ya, yang sini ya untuk garisnya ya. Berarti diperoleh Y sama dengan 10. Kalau Y sama dengan 10, maka di sini kalian tulis 10. Nah, sekarang gantian. Kalau Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0 berarti kan ini dimasukkan ke sini, Y-nya ini 0. Maka akan kalian peroleh X sama dengan 10. Nah, maka di sini kalian tulis 10. Nanti membaca titiknya itu ini ke sini ya, maka nanti akan diperoleh titik 0,10 dan 10,0. Nah, kalau sudah, baru kalian gambar pada bidang koordinat. Gambar pada bidang koordinat, ini sumbu X, di sini sumbu Y, begini. 0,10 berarti terletak pada sumbu Y. Di sini titik 0,10 dan 10,0 berarti terletak pada sumbu X. Nah, di sini. Nah, kalau sudah tinggal kalian hubungkan. Karena tadi tandanya ini pakai tanda sama dengan, tandanya pakai tanda sama dengan berarti garisnya utuh ya. Garisnya utuh, dihubungkan. Nah, ini jadi garis 1. Kemudian yang diminta apa? Yang diminta kurang dari. Kalau kurang dari berarti daerah kiri. Daerah kiri. Kalau daerah kiri berarti nanti HP-nya sebelah kiri, maka yang sebelah kanan kita arsir. Nah, diarsir seperti ini. Arsir semua. Nah, sudah jadi untuk pertidaksamaan yang pertama. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, nah, pertidaksamaan yang kedua adalah X lebih dari sama dengan 1. X lebih dari sama dengan 1 berarti garisnya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, X lebih dari sama dengan 1. Itu garisnya adalah X sama dengan 1. Garis X sama dengan 1 itu sejajar dengan sumbu Y. Melewati titik 1,0. Berarti ini ya. Nah, sejajar sumbu Y. Berarti ini tegak. Kemarin kita sudah menyimpulkan itu ya. Nah, ini garis yang kedua. Kemudian yang diminta apa? Lebih dari. Daerah lebih dari berarti daerah kanan. Kalau daerah kanan berarti nanti yang sebelah kiri kita
arsir. Nah, kalian arsir semua, diarsir. Nah, sudah jadi untuk yang kedua. Tinggal yang ketiga. Yang ketiga, Y lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0, nama garisnya adalah Y sama dengan 0. Garis Y sama dengan 0 itu berimpit dengan sumbu X. Nah, berimpit dengan sumbu X. Nah, karena berimpit dengan sumbu X, berarti inilah garis yang ketiga. Kalian beri keterangan begini. Kalau sudah, tinggal kalian tentukan daerah yang diminta lebih dari berarti daerah atas. Daerah atas, maka nanti yang bawah kita arsir. Nah, tinggal diarsir yang bawah. Gitu ya. Tergantung tanda pertidaksamaannya. Ya. Jadi kalau lebih dari berarti untuk garis Y sama dengan 0, kalau lebih dari berarti yang atas, daerah penyelesaiannya, kalau kurang dari berarti yang bawah. Yang bukan daerah penyelesaian kita arsir. Nah, kalau sudah, ini terlihat daerah bersihnya di sini berbentuk segitiga. Tinggal kalian beri keterangan. DHP, daerah himpunan penyelesaian. Gitu ya. Kalau pada sistem pertidaksamaan itu nanti sistem berarti gabungan dari beberapa pertidaksamaan, nanti diberi nama DHP ya, daerah himpunan penyelesaian. Tapi kalau hanya satu, kalian beri nama DP atau daerah penyelesaian. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk yang soal nomor 2. Nomor 2 itu caranya sama seperti soal nomor 1. Nomor 2 itu ada 4 buah pertidaksamaan. Nomor B. Yang pertama, 3x plus Y kurang dari sama dengan 12. Maka nanti persamaan garisnya adalah 3x plus Y sama dengan 12. Kalau sudah, sama seperti tadi, kalian tentukan titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Buat kotaan seperti ini. Nah, kalau X-nya 0, masukkan ke sini. Berarti 3 kali 0, 0. Ditambah dengan Y sama dengan 12, maka diperoleh Y-nya 12. Tulis di sini 12. Sekarang ganti. Kalau Y-nya kita masukkan 0, berarti ini 0. Maka tinggal 3X sama dengan 12. Maka X 12 dibagi 3. 12 dibagi 3, 4. Nah, berarti kalau Y-nya 0, X-nya diperoleh 4. Nah, maka nanti kita peroleh titiknya adalah 0,12 dengan 4,0. Gitu ya. Kemudian yang kedua, garis yang kedua, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Buat dulu persamaan garisnya. X plus 2Y sama dengan 6. Sama seperti tadi, kita buat kotaan begini. Nah, ini X, ini Y. Sama kalau misalnya kita gantikan X-nya di sini 0, berarti ini X-nya 0, Y-nya berapa coba? Ayo dihitung. Berarti 0 ditambah 2Y sama dengan 6. Berarti 2Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 6 dibagi 2, 3. Tuliskan di sini 3. Nah, ganti kalau Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0, berarti ya, X ditambah 0 sama dengan 6, berarti X-nya diperoleh 6. Nanti titiknya 0,3, yang 1 6,0. Kemudian untuk garis yang ketiga dan keempat, ya, X lebih dari sama dengan 0, itu garisnya adalah X sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 itu berimpit dengan sumbu Y, ya, berimpit dengan sumbu Y. Nah,
Yang keempat, Y lebih dari sama dengan 0. Garisnya adalah Y sama dengan 0 berimpit dengan sumbu X. Baik, kalau sudah lengkap kita gambar. Digambar pada bidang koordinat sumbu X, ini sumbu Y. Ya, tadi lihat titiknya. 0,12 itu terletak pada sumbu Y. Nah, di sini 12. Berarti 0,12 di sini ya. Dengan 4,0. 4,0. Sini 4. Nah, ini 4. Hubungkan. Ini garis 1. Yang diminta tadi kurang dari. Kalau kurang dari berarti daerah kiri atau daerah bawah. Maka yang atas atau yang kanan diarsir. Nah, arsir seperti ini. Kemudian untuk garis yang kedua itu melalui 0,3 dengan 6,0. 0,3 berarti terletak pada sumbu Y, 6,0 terletak pada sumbu X. Nah, ini ya. Ini dengan ini kita hubungkan. Ya, kita hubungkan. Nah, begini. Ini garis yang kedua. Tadi yang diminta sama, kurang dari berarti daerah penyelesaiannya yang bawah. Maka yang atas diarsir. Kita arsir seperti ini semua. Nah, kemudian untuk garis yang ketiga, garis X sama dengan 0 itu berimpit dengan sumbu Y. Berarti ini. Ini garis yang ketiga. Yang diminta lebih dari, berarti daerah kanan. Maka yang kiri diarsir. Nah, garis yang keempat, garis Y sama dengan 0, ini berimpit dengan sumbu X. Nah, ini garis yang keempat. Yang diminta lebih dari, berarti daerah atas, maka yang diarsir yang bawah. Nah, sudah selesai. Tinggal daerah bersih ini nanti yang menjadi DHP-nya. Nah, itu ya. Itu penjelasan untuk contoh 1.